Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wulan di kelas Matematika. Nah, sahabat berprestasi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira setelah pandemi usai, apa sih yang kalian harapkan? Komen di bawah ya. Nah, sahabat berprestasi, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kelanjutan materi minggu lalu, yaitu skala. Di mana skala yang akan Ibu ajarkan kali ini adalah mencari jarak pada peta dan mencari jarak sebenarnya. Nah, anak-anak, materi ini merupakan materi di semester 2 di kelas 5, sekolah dasar. Baik sahabat berprestasi, kita mulai pembelajarannya. Baik sahabat berprestasi, yuk mengingat rumus sebelum Ibu menjelaskan tentang materi yang hari ini akan Ibu jelaskan. Ibu akan memberikan sebuah rumus. Nah, ini Ibu sebut dengan segitiga ajaib, ya. Di mana yang berwarna kuning itu terdapat tulisan S. S merupakan skala. Nah, kemudian segitiga yang berwarna hijau itu Ibu tulis dengan JP atau di sini sudah ada keterangannya yaitu jarak peta atau jarak pada peta. Atau biasanya dalam soal cerita juga bisa ditulis jarak pada gambar ya. Jadi ini bisa jarak pada peta atau jarak pada gambar sama saja. Nah, kemudian yang warna merah muda ini merupakan JS ya, atau singkatan dari jarak sebenarnya. Ya, ini segitiga ini harus kalian hafalkan karena rumus ini akan digunakan pada materi yang akan Ibu pelajari hari ini. Ya. Baik sahabat berprestasi, yang pertama Ibu akan jelaskan bagaimana cara mencari jarak pada peta. Nah, di sini ada telapak tangan yang ditutup ya, di mana menutup rumus JP ya. Nah, jika yang ditanyakan JP atau jarak pada peta, maka ini kita tutup. Nah, maka bersisa S dan JS. Kalau sejajar berarti tandanya dikali. Jadi rumus jarak pada peta atau mencari jarak pada peta yaitu skala dikali jarak sebenarnya atau S dikali JS. Nah, kemudian yang kedua yang kita tutup adalah skala atau warna kuning. Di mana mencari skala minggu lalu sudah Ibu jelaskan, yaitu JP dibagi JS atau jarak pada peta, jarak pada gambar itu sama saja dibagi jarak sebenarnya. Dan yang terakhir, ketika kita mencari jarak sebenarnya, ditutup JS-nya yang berwarna merah muda. Nah, maka rumus mencari jarak sebenarnya adalah JP dibagi skala. Nah, sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Ketiga rumus ini harus dihafalkan dengan baik-baik. Nah, kemudian yang akan kita pelajari hari ini adalah mencari jarak pada peta dan mencari jarak sebenarnya. Yuk anak-anak perhatikan baik-baik materi selanjutnya. Nah, mencari jarak pada peta atau yang biasa kita singkat sebagai JP. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa mencari jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Kita simak baik-baik contoh yang pertama. Ibu bacakan ya anak-anak. Pak Tito seorang arsitek. Ia sedang menggambarkan sebuah gedung dengan ketinggian sebenarnya sekitar 36 meter. Berapa tinggi gedung tersebut pada gambar jika skala yang digunakan adalah 1:900? Nah, anak-anak 36 meter itu merupakan jarak sebenarnya atau kita singkat JS. Ya, kemudian di sini adalah skala atau kita singkat sebagai S. Nah, anak-anak perlu diketahui ya, untuk mencari jarak pada peta,
semuanya harus kita rubah dalam satuan sentimeter. Sama seperti skala, ya. Nah, jadi otomatis jika ada satuan yang bukan sentimeter, kilometer, meter, maka harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam sentimeter. Ya, jadi 36 meter. Sudah ingat kan minggu lalu Ibu jelaskan bahwa 36 meter jika kita rubah menjadi sentimeter, itu nolnya kita tambahkan menjadi 2. Nah, jadi 3600. Nah, sampai sini paham? Kemudian setelah dirubah ke dalam sentimeter semuanya, baru kita jawab. Nah, Ibu masukkan terlebih dahulu bahwa jarak pada peta adalah skala dikali jarak sebenarnya. Nah, anak-anak perhatikan ya, 1 berbanding 900 itu merupakan sebuah perbandingan atau bisa kita tulis juga sebagai pecahan. 1 berbanding 900. Nah, ini jelas ya. Ini skala kita masukkan, kemudian dikali jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya kan itu tadi kita rubah menjadi 3600. Nah, kalian masih ingat kan? Jika semua pecahan dikali dengan bilangan bulat, maka bilangan bulat tersebut memiliki penyebut 1. Nah, seperti ini jadi bentuknya. 1/900 dikali 3600 per 1. Nah, sudah seperti ini tinggal kalian kalikan. Nah, 1 dikali 3600, kemudian penyebutnya 900 dikali 1. Maka hasilnya 3600 per 900. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ya, ini ada nolnya kita coret. Nah, jadi dua-duanya sudah habis ya. Maka tinggal 36 dibagi 9. Yuk, 9 dikali berapa nih? Yang mendekati atau sama dengan 36. Nah, hasilnya adalah 4 cm. Atau 36 dibagi 9 hasilnya adalah 4 cm. Jadi Pak Tito nanti akan membuat sebuah gambar gedung dengan tinggi 4 cm. Nah, seperti itu anak-anak. Ini contoh yang pertama. Semoga mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan contoh yang kedua. Masih tentang jarak pada peta, ya. Soal yang kedua, jarak sebenarnya dari Bogor ke Cirebon sekitar 250 km. Jika digambarkan pada peta dengan skala 1/2.500.000, maka jarak Bogor ke Cirebon pada peta adalah titik-titik sentimeter. Nah, ini JS, jarak sebenarnya, ya, jarak aslinya antara Bogor ke Cirebon itu 250 km. Nah, kita rubah terlebih dahulu ke dalam satuan sentimeter, ya. Nah, maka hasilnya adalah 25 juta sentimeter. Nah, kemudian kita tulis jawabannya. Nah, jangan lupa terlebih dahulu kalian tulis rumusnya seperti ini. Nah, skalanya itu 1/2.500.000. Nah, 1/2.500.000 dikali 25 juta per 1. Nah, sudah seperti ini. Tinggal kalian kalikan, nah maka hasilnya seperti ini. Nah, anak-anak, dalam menyederhanakan pecahan itu harus hati-hati ya. Ketika ada nolnya, maka coret nolnya satu persatu supaya tidak keliru. Nah, misalkan ini 1, kemudian coret 1. Ini 2, coret 2. Coret 3, coret 3. Coret 4, coret 4, coret 5. Nah, kemudian kalau di sini masih ada 0, tapi di sini sudah tidak ada 0, maka sudah biarkan saja. Maka 250 dibagi 25. Nah, hasilnya adalah 10 cm. Ya, jadi jarak pada peta dari Bogor ke Cirebon adalah 10 cm. Nah, anak-anak, itu 2 contoh tadi yang Ibu jelaskan tentang mencari jarak pada peta. Baik anak-anak, penjelasannya akan Ibu lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mencari jarak sebenarnya. Rumusnya yaitu jarak pada peta dibagi skala.
Nah, atau rumus ini bisa kita tulis seperti ini juga, sama saja ya. Nah, Ibu akan langsung menjelaskan contoh yang pertama bagaimana mencari jarak sebenarnya. Nah, anak-anak perhatikan soal berikut. Sebuah miniatur gedung dibuat dengan skala 1:400. Jika tinggi gedung miniatur tersebut adalah 25 cm, tentukan tinggi gedung sebenarnya. Nah, Ibu misalkan gambar ini merupakan miniatur yang dibuat dengan skala 1:400, di mana tinggi gedung miniatur ini adalah 25 cm. Maka yang ditanya berapa sih? Jika gedung ini benar-benar dibangun, berapa tinggi aslinya? Nah, kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi anak-anak untuk mencari jarak sebenarnya. Pada soal tidak ada yang harus dirubah satuannya karena skala itu satuannya sudah sentimeter. Begitu juga dengan jarak pada peta, ini jarak pada peta ya, karena yang diketahui tinggi miniaturnya, berarti jarak pada gambar atau jarak pada peta, sama saja. Itu juga satuannya sudah sentimeter. Maka tinggal kalian masukkan jarak pada peta itu kan 25 cm atau kita tulis 25/1 dibagi skala 1:400. Nah, dibagi anak-anak. Nah, masih ingat kan ketika kita menemukan soal pembagian pecahan, maka angka yang di belakang kita balik menjadi 400/1 dan tanda baginya menjadi tanda kali. Nah, seperti ini. Mudah sekali ya. Kemudian kita kalikan 25 dikali 400, kemudian 1 dikali 1. Nah, nanti satunya ini bisa kita hilangkan. Kita tinggal mengalikan 25 dikali 400 sama dengan 10.000 cm. Nah, anak-anak, ketika mencari jarak sebenarnya, hasil akhirnya yang harus kita rubah. Ketika soalnya tentang menceritakan tentang gedung, ya, menceritakan soal cerita ini tentang sebuah gedung atau miniatur sebuah gedung, itu maka kita rubah satuannya ke dalam meter. Maka kita coret nolnya 2. Maka hasilnya adalah 100 meter. Ingat ya, sentimeter ke meter itu dibagi 100. Kalian harus mengingat tangga satuan panjang yang Ibu singkat sebagai kucing hitam dalam mobil Desi centil mondar-mandir. Nah, itu harus diingat ya. Kalau naik, maka dibagi. Maka hasil akhirnya, jika gedung ini dibangun, tinggi gedung sebenarnya adalah 100 meter. Nah, bagaimana kalau pada saat tugas kalian hanya menjawab sampai sini? Maka itu jawabannya belum sempurna. Kalian harus merubah ke dalam satuan meter. Ya, kalau yang ditanyakan itu tinggi gedung sebenarnya. Berbeda dengan contoh yang nomor 2 ini. Nah, contoh nomor 2 ini menceritakan tentang jarak kota A ke kota B. Maka hasil akhirnya nanti ke dalam satuan kilometer. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Pada peta, dengan skala 1:8 juta, antara Bogor ke Cirebon digambarkan dengan jarak 3 cm. Nah, ini 1:8 juta itu kan skala, ya kan? Kemudian jarak Bogor ke Cirebon digambarkan dengan jarak 3 cm. Ini jarak pada peta. Maka jarak sebenarnya adalah, nah ini sudah jelas yang ditanyakan jarak sebenarnya. Kita masukkan satu-satu. Di sini jarak pada petanya adalah 3/1 dibagi, ingat dibagi ya, 1/8 juta. Sama seperti contoh nomor 1. Kalau dibagi, rubah menjadi kali, kemudian angka yang di belakang kita balik menjadi 8 juta/1. Sampai sini paham ya? Ini pembelajarannya sudah
Ibu jelaskan di semester 1. Kemudian tinggal kita kali 3 dikali 8 juta hasilnya 24 juta. Nah, ini 1 dikali 1 kan 1, bisa kita hilangkan. Nah, karena ini satuannya masih sentimeter, sedangkan di sini yang ditanyakan adalah kilometer, maka sentimeter harus kita rubah ke kilometer. Berarti kan dibagi naik 5 kan? Berarti nolnya dicoret sebanyak 5 kali. Hasil akhirnya adalah 240 kilometer. Maaf, ini salah ya. Ini yang betul adalah kilometer. Nah, itu dia. Jadi jarak sebenarnya antara Bogor ke Cirebon adalah 240 km. Nah, anak-anak, demikian penjelasan dari Bulan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.